Kunchoro Dedi resmi ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan terhadap Wiryadianto akibat luka tusuk yang dideritanya. Pelaku mengaku menyesal usai tega menghabisi nyawa korban. Korban sempat meminta maaf kepada Sabrina, namun dianggap belum cukup oleh pelaku. Mereka kemudian bertemu, namun pelaku menusuk Wiryadianto hingga tewas. Inilah serial tabir, tewas akibat celoteh di media sosial. Kunchoro menyesal setelah membunuh. Kamu menyebut bagian dada perempuan saya. Ya dari situ saya mulai gak terima. Pada saat bertemu, kemudian tersangka langsung melakukan penyerangan, yaitu tendangan dan juga penusukan. Kangen sekali, nggak tahu hati saya pokoknya itu udah nggak bisa diceritakan. Kunchoro Dedi, pria berusia 22 tahun asal Pasanggerahan, Banyuwangi, Jawa Timur, resmi ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan terhadap Wiryadianto yang tewas akibat luka tusuk. Pelaku mengaku menyesal usai tega menghabisi nyawa korban karena berkomentar melecehkan terhadap kekasihnya saat live streaming TikTok. Mau minta maaf sebesar-besarnya. Nggak nyangka kalau bakal kayak gini. Semoga tidak terjadi pada siapapun, cukup saya aja. Keluarga nerima dengan ikhlas. Kalaupun ada kesempatan bertemu, saya pengen bertemu sama ibunya paling dulu, meminta maaf dan sujud di kaki ibunya. Pembunuhan bermula saat korban berkomentar tak senonoh terhadap kekasihnya Sabrina. Korban mencela fisik Sabrina hingga berani mengajak bertemu. Korban sempat meminta maaf kepada Sabrina melalui pesan WhatsApp atas komentar tak sopan tersebut. Namun, permintaan maaf dinilai tak cukup oleh tersangka. Karena merasa tersinggung kekasihnya dicela, tersangka mendesak korban bertemu langsung untuk mengklarifikasi dan meminta maaf kepada orang tua dan kekasihnya. Ya, berawal dari pacar saya live itu, salah satu seorang komen yang kurang sopan dan tidak pantas di komen, diucap. Saya langsung nge-WA Sabrina menanyakan maksud dan tujuan si korban. Akhirnya dia cari tahu sendiri, ketemu, terus si korban sempat minta maaf ke Sabrina, cuman minta maafnya itu saya rasa kurang sopan dan merasa tidak bersalah. Awalnya saya ajak ketemu dulu, karena dia juga udah tahu mungkin saya pacarnya si Sabrina itu. Saya ajak ketemu. Pertama nggak mau, nunggu dia libur kerja dulu. Alhasil ya saya melalui temennya itu, saya ajak ke rumahnya Sabrina itu karena niat saya pengen korban ini minta maaf ke orang tuanya. Tapi karena saya datang keadaan emosi, langsung jadi hal yang kurang enak. Di waktu yang telah disepakati saat pertemuan terjadi, tanpa basa-basi tersangka langsung menendang korban. Tapi mendapat tendangan balik. Tersulut emosi, tersangka menghabisi nyawa korban dengan menusuk dada kanannya beberapa kali menggunakan senjata kerambit. Tersangka mengaku gelap mata. Malam Minggu tanggal 31, korban udah sampai di lokasi. Saya
masih nongkrong di salah satu tempat. Terus si Sabrina nge-WA saya kalau si korban udah sampai di lokasi. Akhirnya langsung saya susul, turun dari motor, langsung saya refleks, langsung main kontak fisik. Karena korban ngelawan, spontan dan refleks, langsung saya ngambil senjata tajam. Usai mengetahui korban tewas, tersangka mengaku menyesali perbuatannya. Ditemani kekasihnya, ia menyerahkan diri. Ya, jadi untuk motif tersangka atau pelaku ini sendiri adalah sakit hati yang jelas. Sakit hati dan emosi. Karena mengetahui pacarnya atau teman dekatnya ini pada saat live TikTok dikomentari seperti itu oleh korban. Dengan komentar yang mengarah ke salah satu organ intim ataupun ke arah susilanya ini. Hasil penyelidikan mengungkapkan motif perbuatan tersangka berasal dari rasa kesal dan tersinggung. Sementara pasal yang kami kenakan adalah pasal 340 atau 338 atau 351 ayat 3 KUHP yang berkaitan tentang pembunuhan berencana ataupun pembunuhan dan penganiayaan berat yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Mengapa kami kaitkan dengan diduga ada perencanaan? Karena memang ada jeda waktu beberapa hari sebelum pelaku ini merencanakan bertemu dengan korban. Yang terus kemudian memang diduga senjata tajam ini sudah dipersiapkan oleh pelaku ketika sesaat bertemu korban akan langsung menghunuskan senjata tajam ini. Itu makanya kami masukkan juga terkait dengan delik pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara dengan maksimal hukuman mati. Ya, memang orangnya dia itu apa ya? Pemalu, juga penakut, sama orangnya sebenarnya penakut juga. Pemalu yang utama itu. Saudaranya datang ke sini tuh, saya suruh jumpai, katanya saya malu bilang begitu.